Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Banat Solihah? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat ya, dan pastinya tetap semangat ya, walaupun banyak tugas yang numpuk ya Neng ya. Oke, semangat ya. Oke, marilah kita awali pertemuan kita kali ini. Ya, jangan lupa ya, kita awali pokoknya dengan berdoa agar ilmu yang kita pelajari tidak sia-sia ya, artinya selalu bisa bermanfaat ya, baik untuk diri kita maupun orang yang ada di sekitar kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, masih ingat kan sama saya ya? Ini ada namanya nih. Jadi nanti kalau ngisi LAH nggak ada yang nanya-nanya lagi ya. Nama saya Maimanah. Oke. Lanjut, kita ke mahfuzat yang kedua. Silakan buka bukunya. Ya, buka bukunya. Kalian tulis mahfuzatnya. Ya, mufradatnya juga kalian tulis. Setelah kalian tulis, silahkan kalian artikan. Iya, setelah kalian artikan, kalian tulis penjelasannya ya di buku itu, di buku tulis kalian juga ya. Jadi kalian harus tulis artinya, kemudian juga penjelasannya biar nggak lupa ya. Oke, tolong didengarkan, diperhatikan baris harokatnya ya, enggak, huruf-hurufnya ya, agar tidak ada kesalahan nanti ketika menghafal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Adab mujalasah. In anta jalasta rijala dawin nuha fajlis ilaihim bil kamali muaddaban wasma hadithahum idahum haddatsu waj'al hadithaka inna taqta muhadzaban. Oke, sekali lagi ya, bisa kalian langsung ikuti bareng-bareng yuk, bareng ya, kita baca ya. In anta jalastar rijala dawin nuha fajlis ilaihim bil kamali muaddaban wasma hadithahum idahum haddatsu waj'al hadithaka inna taqta muhadzaban. Boleh menghafalnya dengan nada seperti itu, boleh juga nggak pakai nada, boleh juga pakai nada kalian sendiri, terserah. Oke, sekarang kita artikan. Adab mujalasa itu artinya ada bergaul. In anta jalasta rijala dawin nuha. Jika kamu bergaul dengan orang yang berilmu, fajlis ilaihim bil kamali muaddaban, maka bergaulah kepada mereka dengan adab yang sempurna. Wasma hadithahum idahum haddatsu, dan dengarkanlah pembicaraan mereka apabila mereka sedang berbicara. Waj'al hadithaka inna taqta muhadzaban, dan jadikanlah perkataanmu ya, inna taqta muhadzaban, jika berkata yaitu sopan. Lanjut ke penjelasan. Jadi jika sini artinya ya, jika kamu bergaul dengan orang yang berilmu, maka bergaulah kepada mereka dengan adab yang sempurna. Ya, mahfuzat ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita ya atau adab kita, sopan santun kita ya nggak, ketika bergaul ya. Adab kita bergaul kepada siapa? Kepada orang yang berilmu ya nggak, zawin nuha, orang yang berilmu atau orang yang berakal atau ulama ya, orang yang memiliki ilmu. Gimana caranya kalau kita bergaul dengan orang yang berilmu? Caranya adalah fajlis ilaihim bil kamali muaddaban, maka bergaulah kepada mereka
dengan adab yang sempurna katanya. Ya, kalau kita bertemu dengan orang yang berilmu, kalau kita berjumpa dengan orang yang berilmu atau orang yang berilmu itu kan bisa ulama ya, Neng ya. Itu harusnya dengan adab yang sempurna. Ya, adab yang sempurna itu seperti apa? Adab yang sempurna itu bisa dari segi perkataan kita. Ya, perkataan kita, bagaimana perkataan kita, sopan gak ucapan kita, ya dengan ucapan-ucapan yang sepantasnya lah ya, jangan jangan sampai bisa menyakiti ya. Kemudian selain perkataan juga pastinya dengan perbuatan ya, dengan sikap kita gimana ya, sikap kita gimana. Nah, sikap kita harus santun ya, harus santun, sopan santun ya. Misalnya ya kalau kita lagi ada di deket, misal duduk bareng sama ulama ya, ngomong ya jangan teriak-teriak lah paling tidak ya, yang sopan. Kemudian ya gimana duduknya misalnya ya, dengan adab yang sempurna itu. Kemudian selanjutnya wasma haditsahum idahum hadasu, dan dengarkanlah pembicaraan mereka apabila mereka sedang berbicara. Ya, kalau mereka ya atau orang yang berilmu tadi itu sedang ngomong ya, sedang menyampaikan sesuatu ya, hendaklah kita dengerin ya, kita ngedengerin ya, jangan kita ikutan rame ya, jangan kita ikutin malah orang yang berilmu tadi lagi menyampaikan sesuatu malah kita asik sendiri ya. Maka dengarkanlah dengan baik apa yang disampaikan ya. Pasti kan kalau orang yang berilmu yang ngomong kan, yang disampaikan itu banyak sekali nasihat-nasihat yang akan disampaikan ya enggak, yang tidak bisa disampaikan oleh orang sembarangan ya. Maka hendaklah kita mendengarkan dengan baik. Kemudian apalagi adabnya, waj'al haditsaka inna taqtamu hadzaban, jadikanlah perkataanmu jika berkata yaitu sopan ya. Iya, kalau kita berbicara kepada orang yang berilmu tadi ya enggak, ya kita harus atur ya, jangan sampai kita sembarang ngomong asal nyeplos misalnya ya enggak. Terus kita pokoknya kita kalau ngucap itu ya harus dengan adab ya enggak, dengan akhlak ya enggak. Jangan sampai malah teriak-teriak misalnya di depan ulama seperti itu, seperti nanti tidak bisa membedakan mana yang berakal dan mana yang tidak berakal ya enggak. Makanya kita sebagai orang yang berakal, diberi akal, kita menjaga ya ucapan kita ya, dan menjaga perilaku kita. Nah, kemudian kesimpulannya adalah bahwa adab itu katanya di sini, adab itu sangat penting ya enggak, sangat penting enggak adab, akhlak ya enggak, akhlak adab itu sangat penting. Percuma kalian memiliki banyak ilmu ya, ilmu banyak tapi tidak beradab ya. Nah, jangan sampai ya Neng ya. Lebih baik ilmu sedikit tapi kita menjadi orang yang berakhlak ya. Makanya kita harus selalu sopan kepada guru ya, baik guru kita lagi TK ya sopan, guru kita jenjang SD atau MI ya enggak, ataupun jenjang SMP, MTS dan seterusnya, atau guru ngaji kita di rumah ya, kita harus tetap
sopan ya kepada mereka-mereka. Dan juga kita sopan kepada kedua orang tua dong. Iya, apalagi orang tua ya Neng ya. Harus selalu sopan. Kita kan orang yang sekolah ya. Kita kan sekolah nih, kita tahu banyak ilmu ya, ilmu apa kalau kita belajar akhlak ya enggak, adabul insan ya, dan banyak ilmu-ilmu lagi yang kita pelajari di pondok ya. Alangkah baiknya kita menjaga perilaku kita ya, akhlak kita kepada orang tua. Jangan sampai kita anak pondok malah songong ya, percuma kita nanti dipondokin ya kalau kita masih durhaka kepada kedua orang tua. Dan kita juga sopan kepada orang-orang yang lebih tua dari kita, tetangga misalnya ya, atau ya pokoknya orang-orang tua yang ada di sekitar rumah kita misalnya. Kita harus selalu bersikap sopan pada mereka-mereka. Ya, ucapkanlah perkataan yang baik, jangan sampai menyakiti. Jangan sampai Neng ya, gak enak kan disakiti ya. Hormati dan sayangi mereka. Karena apa? Karena berapa banyak kasus orang yang sekolah tinggi, banyak orang yang sekolah tinggi banyak, S1, S2, bahkan sampai S3 ya, mungkin bahkan ada yang doktor atau malah jadi profesor ya. Itu kan pinter banget ya. Ya, kamu aja mungkin ini tingkat SMP, tingkat MTS ya, mungkin ada yang udah malas-malesan nih belajarnya ya. Wah, udah pinter nih, aneh udah pinter seperti itu kan ya, udah ngerasa pinter. Gimana orang yang udah profesor, ilmunya udah banyak ya. Tapi kalau misalnya orang yang banyak ilmu itu tidak memiliki adab atau tidak berakhlak, ya udah ya, buat apa gitu kan, buat apa ya. Misalnya sehingga bisa membuat malu dirinya bahkan keluarganya ya. Misalnya sekarang kan pergaulan bebas nih ya, pergaulan di luar itu sangat amat bebas, apalagi kita sebagai perempuan ya, yang harus menjaga kehormatan diri kita dan kehormatan orang tua kita. Kita disekolahkan ke pondok untuk mendalami ilmu agama agar kita tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk kan, kayak gitu ya. Tapi ternyata ya, nauzubillah ya, kita tidak mementingkan akhlak kita ya. Jadi kita bergaul dengan sembarang orang misalnya, pokoknya akhlak kita bobrok lah ya, otomatis ilmu yang sudah kita dapat kelihatan nggak? Tidak, dengan satu perbuatan kita yang dapat mempermalukan nama baik keluarga ya. Makanya nggak apa-apa ilmu sedikit ya, tapi adab kita utamakan ya. Adab adalah di atas segala-galanya, karena dengan adab ya kita bisa bisa memperbaiki diri kita lah ya. Kalau udah akhlaknya baik ya, kita bisa memperbaiki yang lainnya ya. Tapi kalau udah akhlak kita jelek, ya udah ya. Makanya di sini kembali lagi ya kepada adab bergaul. Gimana cara kita menghormati orang yang berilmu ya, atau bisa jadi juga bagaimana adab kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minggu depan dihafal ya. Yo.